Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang permodelan sistem kendali berorde 2 dengan anggota kelompok yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Rifki Maulana dengan NPM 20700-2011, Agil Amelia 20700-2019, Muhammad Fauji Ibrahim 20700-2032, Dari Apriana Kris Abdullah 20700-2073, Naufal Jamil Abdillah 20700-2083. Langsung saja kita mulai ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu ada blok diagram. Dengan teori blok diagram yaitu karakteristik sekelompok komponen yang membentuk suatu fungsi tertentu diwakili oleh satu blok fungsi alih. Diagram blok itu interkoneksi antar beberapa blok fungsional sehingga membentuk suatu sistem kendali loop terbuka atau tertutup. Diagram blok dapat menggambarkan sifat-sifat dinamis suatu sistem dan aliran sinyal, tetapi tak menggambarkan konstruksi fisik sistem tersebut. Suatu sistem fisik yang berbeda dapat saja memiliki diagram blok yang sama. Adapun tujuan programnya sendiri yaitu blok diagram menyatakan model dari suatu sistem. Adapun untuk model sistem kontinu yang akan digunakan di sini dapat dinyatakan dalam bentuk polinomial ataupun dalam bentuk poles dan zeros. Blok diagram menyatakan model dari suatu sistem. Pada blok diagram di atas, fungsi G1 dan G2 adalah fungsi dalam bentuk polinomial. Blok-blok diagram tersebut kemudian dapat dibuat di dalam Simulink. Mungkin langsung ke percobaannya. Yang pertama kita itu membuat fungsi alih terlebih dahulu. Ini sudah ada rumusnya seperti ini untuk menentukan order pertama. Dan kita sudah menentukan order kedua dan lalu dipecah seperti ini dan terbentuklah order pertamanya yaitu 1/S+2 dan order keduanya 1/S⁻2 ditambah 5S ditambah 6. Dan ketika dijabarkan lagi, 1/S+2 dikali dengan S+3. Dan ini bisa kita tentukan P1 dan P2-nya. P1-nya itu S tambah 2 sama dengan 0, dan S sama dengan min 2. Dan untuk P2-nya S tambah 3 sama dengan 0, S-nya sama dengan min 3. Mungkin kita langsung ke percobaannya, kita langsung ke MATLAB. Ini sudah ada skripnya, tinggal langsung di-run. 6 itu untuk pembilang, dan itu untuk penyebut. Mungkin ini kita ganti 1, dan den-nya 156. Mungkin langsung di-run saja. Bisa dilihat, langsung muncul step respon di sini. Dan terbentuklah yang ini, yaitu 1/S⁻2 ditambah 5S ditambah 6. Ketika fungsi alih kita dimasukkan ke dalam MATLAB dengan skrip seperti ini, lalu muncul di functionnya 1/S⁻2 ditambah 5S ditambah 6. Setelah itu kita langsung masuk ke Simulink-nya. Mungkin hasilnya seperti ini, dan tahapannya akan saya jelaskan. Sudah ada Simulink-nya, sudah terlihat. Dan ini library browser-nya, kita bisa memilih apa yang kita inginkan, seperti komponen-komponennya. Yang pertama, kita cari dulu di continuous transfer function. Lalu letakkan di Simulink. Yang kedua, step untuk inputnya.
Dan yang ketiga, yaitu scope untuk melihat gelombangnya. Ini bisa kita sambungkan. Lalu ini kita ganti menjadi fungsi Ali yang sudah kita temukan tadi, yaitu 1, 5, dan 6. Langsung di-apply saja. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi, ketika ingin dimasukkan ke Simulink, tahapannya seperti tadi, dan akan terbentuk seperti ini. Mungkin kita langsung ke percobaan selanjutnya. Oke, yang kedua adalah transient response. Transient response menunjukkan karakteristik output terhadap input dalam time domain. Karakteristik suatu sistem kendali biasanya dilihat dari transient response-nya. Hal ini karena sistem dengan penyimpanan energi tidak bisa merespon seketika itu juga, dan akan selalu menunjukkan transient response ketika sistem itu diberi input atau gangguan. Untuk analisa sistem kendali, biasanya digunakan standar input seperti fungsi impuls, step, ramp, atau sinusoidal. Input yang paling sering digunakan adalah unit step, karena input ini menyediakan informasi tentang karakteristik transient response dan steady state response dari suatu sistem. Secara umum, setiap kita mengaktifkan suatu sistem, maka kita mengaktifkan fungsi step. Dapat kita lihat diagram blok di bawah ini. Nah, untuk yang pertama ada gambar A, yaitu blok diagram suatu sistem kendali, dan gambar B merupakan blok diagram suatu sistem kendali yang disederhanakan, di mana tujuannya untuk program transient response itu sendiri, yang pertama adalah kita mampu menganalisa spesifikasi transient response dari sistem orde pertama dan orde kedua. Kemudian mampu menganalisa perbedaan transient response antara sistem orde pertama dan orde kedua. Lalu kita mampu menganalisa kestabilan pada fungsi transfer sistem. Dan yang terakhir, kita mampu menganalisa sistem state error, menganalisa steady state error yang terjadi pada respon keluaran sistem. Ya, mungkin langsung ke percobaannya. Dari percobaannya, tadi kita sudah mencoba untuk mengapply-nya. Sudah dijalankan, dan sudah dibuat Simulink juga. Dan tadi ketika di play itu muncul grafik seperti ini. Nah, ini untuk menentukan step responsnya. Jadi kita tuh menentukan peak to peak dan segala macamnya. Ini bisa kita lihat di sini. Kita nyalakan peak response dan setting time.
rise time, dan tadi ada tujuan untuk mengetahui steady state-nya. Oke, ini tuh steady state-nya. Dan ini rise time 1,41, setting time-nya 2,48, dan final value-nya 0,167. Mungkin seperti itu. Seperti ini, sudah dicantumkan di makalah. Dan kita tadi sudah membuat fungsi alihnya. Dan untuk lebih detail lagi, untuk mengetahui overshoot dari fungsi alih kami, tadi sudah dibentuk di Simulink fungsi alih kita, dan diklik scope-nya, di run, dan akan muncul seperti ini, gelombang grafik seperti ini. Lalu untuk mengetahui secara detail, untuk mengetahui overshoot-nya berapa, dan rise time, peak to peak, dan segala macamnya, kita klik di daerah sini. Lalu akan muncul seperti rise time-nya 1,398 second, dan peak to peak 1,667, dan mengetahui overshoot-nya 0,504%, dan undershoot-nya 1,552%. Ini bisa dilihat di sini. Dan seperti itu. Mungkin langsung ke percobaan selanjutnya, root locus. Untuk percobaan selanjutnya itu root locus, di mana teorinya yaitu metode root locus atau letak kedudukan akar digunakan untuk meneliti perilaku sistem dengan parameter sistem berubah pada lingkup tertentu. Misalnya, perubahan parameter penguatan K. Di dalam analisis sistem, penguatan K dipilih sedemikian rupa agar sistem stabil serta memberikan respon yang baik. Rancangan dimaksudkan agar letak pol dan zero dari fungsi alih loop tertutup terletak pada daerah yang ditentukan. Agar sistem stabil, pol dan zero harus terletak pada bidang S sebelah kiri subu imajiner. Metode letak kedudukan akar ini memberikan informasi penguatan K. Jika penguatan K diubah dari 0 menjadi tak terhingga, metode ini memungkinkan kita untuk mencari pol loop tertutup dan zero loop terbuka dengan penguatan sebagai parameter. Nah, tujuan percobaan ini sendiri ialah untuk menentukan kestabilan sebuah sistem. Apakah sistem tersebut mau memiliki batas kestabilan tertentu atau akan lebih stabil. Mungkin langsung ke percobaannya. Ini skripnya sudah ada, dan 6 itu untuk pembilang, dan D-nya untuk penyebut. GTF yaitu 6, den, dan F1-nya itu figur. Figur itu seperti grafirnya gitu, dan R locus yaitu root locusnya, di mana untuk mencari root locus sendiri ini skripnya seperti ini. Bisa dilihat di sini, dan mungkin langsung kita aplikasikan ke MATLAB-nya. Kita sudah buat tadi dan diaplikasikan ke MATLAB. Mungkin langsung di-run saja. Sudah di-run. Dan akan muncul seperti ini. Lalu kita ambilnya di tengah-tengah sini, tegak lurus dengan garis 1 dan garis 2-nya. Nah, lalu akan muncul step respon lagi.
Nah, di sini kita untuk mengetahui gainnya itu klik ini dan kita lihat di sini gainnya 0,25, sistemnya poolnya itu min 25, min 0,01124, dampingnya 1, overshootnya 0, frekuensinya 2,5. Setelah itu tadi ada step respon. Ada step respon. Nah, ini lebih jelasnya lagi dari root locus tadi. Kita tuh di sini menentukan peak to peak-nya, itu di daerah sini. Bisa dilihat untuk waktunya itu 1,59 second dan amplitudenya 0,37 dan kestabilannya yaitu dengan waktu 4,15 dan amplitudenya 0,04. Dan ini hasil dari script-nya tersebut yang ini. Mungkin bisa dilihat. Ini sama, dan ini juga ada grafik yang tadi step respon. Ya, mungkin penjelasan dari kami sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.